Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Paputungan dengan NIM 1314-21035. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pengawasan dan Partisipasi dalam Administrasi Pembangunan. Yang pertama, konsep pengawasan dalam administrasi pembangunan. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi di mana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan atau organisasi. Menurut Winardi tahun 2000, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak pimpinan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta tahun 1996, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Jenis-jenis pengawasan. Adapun jenis-jenis pengawasan terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama pengawasan umpan di depan, yang kedua pengawasan bersamaan, yang ketiga pengawasan umpan balik, dan yang keempat pengawasan internal dan eksternal. Tujuan pengawasan. Tujuan utama pengawasan adalah memperlancar roda pembangunan serta mengamankan hasil pembangunan. Pengawasan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan pula ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami hal-hal yang salah demi perbaikan pada masa datang. Ruang lingkup pengawasan administrasi pembangunan. Ruang lingkup pengawasan pembangunan adalah sebagai berikut. A. Pengawasan administrasi umum pemerintahan atau pembangunan meliputi yang pertama kebijakan daerah, yang kedua kelembagaan, yang ketiga pegawai daerah, yang keempat keuangan daerah atau kebijakan anggaran, dan yang kelima barang daerah. B. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi yang pertama urusan wajib dan yang kedua urusan pilihan. C. Pengawasan lainnya meliputi yang pertama dana dekonsentrasi, yang kedua tugas pembantuan, yang ketiga review atas laporan keuangan, dan yang keempat kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang pertama, hakikat partisipasi masyarakat. Partisipasi sebagaimana yang dijelaskan oleh civil society merupakan istilah yang telah cukup lama dikenal, tetapi konsep dan pelaksanaannya mulai dibicarakan secara luas sejak tahun 1970-an ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktik partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sejak saat itulah, konsep partisipasi telah berkembang dan memiliki pengertian yang beragam. Konsep partisipasi masyarakat. Konsep partisipasi warga juga sering dikaitkan dengan demokrasi partisipatoris, demokrasi deliberatif, dan atau demokrasi langsung. Gagasan mengenai demokrasi partisipatif kembali diperhitungkan sejak tahun 1960-an sebagai dampak dari kegagalan demokrasi liberal dalam menjawab keadilan sosial dan kemiskinan. Relasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Relasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dipengaruhi oleh minimal 4 faktor, yaitu sejarah, tradisi, budaya, dan teknologi. Keterkaitan antara keempat faktor tersebut akan meningkatkan perilaku warga dalam bernegosiasi dengan pemerintah. Bargaining ini akan dapat dilihat dari derajat pengaruh warga terhadap seluruh stakeholders yang lain. Peran mempengaruhi untuk menggalang perilaku. Guy Peters tahun 1981 menghubungkan partisipasi dengan berkembangnya berbagai model pemerintahan.
Menurutnya, partisipasi yang luas dapat tumbuh dalam tata pemerintahan partisipatif yang lebih menekankan negosiasi dan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan dibandingkan hierarki dan teknokrasi. Dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik, partisipasi telah mengundang banyak perdebatan antara pendukung dan pengkritisnya. Sekian itulah hasil paparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.